Selamat siang Ibu, saya atas nama Marcelina Danur, kelas 2020B, NPM 2010-5056. Yang pertama, sejarah kurikulum Montessori. Maria Montessori lahir pada tahun 1870 di Chiaravalle, sebuah provinsi kecil di Ancana. Karena sebagai anak muda, dia memiliki minat dan bakat yang besar terhadap matematika, sehingga orang tuanya mengirimkan dia ke Roma agar Maria memperoleh kelebihan pendidikan di kota besar. Pada tahun 1896, dia menjadi wanita pertama di Italia yang mendapatkan gelar Doctor of Medicine. Setelah lulus dari sekolah kedokteran, Maria belajar di Klinik Psikiatrik Universitas Roma, dan pekerjaannya yang berhubungan dengan masalah cacat mental sangat membantunya dalam menuangkan gagasan-gagasan pendidikan pada masa-masa yang akan datang. Pada tahun 1915, Maria Montessori secara antusias diterima di Amerika. Maria Montessori meninggal pada tahun 1952, tepatnya pada umur ke-81 tahun. Yang kedua, keutamaan atau karakteristik dari kurikulum Montessori, yaitu menekankan pentingnya arti disiplin pada awal-awal pembelajaran tanpa mengurangi kebebasan anak untuk memilih aktivitas yang telah disediakan di kelas Montessori. Yang ketiga, peran guru untuk kurikulum Montessori, yaitu menyediakan seksama lingkungan yang bernuansa ilmiah dan memberikan anak-anak arahan dan membimbing dalam lingkungan tersebut. Guru berperan sebagai observer, pengamat yang selalu siap membimbing dan mengarahkan jika diperlukan anak. Guru-guru Montessori menghargai anak-anak sebagai individu dan menghormati hak diri mereka, dan mereka tidak menggunakan hukuman caci maki ketika mendapati anak yang melakukan kesalahan. Peran guru adalah memberikan keteladanan pada anak. Yang kedua, kurikulum Reggio Emilia. Sejarah pendekatan Reggio Emilia. Reggio Emilia Approach atau REA didirikan oleh Loris Malaguzzi dan para orang tua di kota Italia bagian utara setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Para orang tua berpikir bahwa pada tahun awal perkembangan anaknya yang membentuk anak-anak menjadi seorang individu. Dari situlah diciptakan program yang berprinsip tanggung jawab, rasa hormat, dan kebersamaan, melalui penelitian di dalam lingkungan yang mendukung serta memperbanyak minat anak. Pendekatan REA ini memiliki komitmen, yaitu menciptakan kondisi pembelajaran yang akan mendorong dan memfasilitasi anak untuk membangun kekuatan berpikirnya melalui penggabungan seluruh bahasa, komunikatif, dan kognitifnya. Pendekatan Reggio ini menarik perhatian dunia pendidikan anak usia dini selama 50 tahun terakhir, karena dilihat sebagai sumber inspirasi dalam membantu pendidik, orang tua, serta anak-anak saat bekerja sama untuk membangun dan meningkatkan program pendidikan yang mereka buat sendiri. Pendekatan ini dirancang untuk semua sejak lahir sampai dengan umur 6 tahun. Yang kedua, peran sebagai guru di kurikulum Reggio Emilia, yaitu para pendidik sangat memperhatikan lingkungan sekolah karena dapat berperan juga dalam kelas. Juga dibuat secara seceria mungkin untuk dapat menarik perhatian anak dalam meneliti dan memecahkan masalah.
biasanya dibentuk kelompok-kelompok kecil di mana perbedaan pendapat dan kerjasama tercampur menjadi satu namun tetap menyenangkan. Yang ketiga, karakteristik atau keutamaan dari kurikulum Reggio Emilia. 1. Menjalin hubungan. Yang kedua, menghargai anak. Yang ketiga, ratusan bahasa. Yang keempat, waktu. Yang ketiga, kurikulum Bank Street. Sejarah Bank Street dikembangkan oleh Lucky Sprague Mitchell pada tahun 1878 sampai dengan 1967. Dan selanjutnya dikembangkan lagi oleh Caroline Pratt Harry Johnson di Amerika. Berawal dari North School, bagian dari Biro Eksperimen Pendidikan. Pendekatan Bank Street ini dipengaruhi oleh kajian John Dewey yang meyakini bahwa kekuatan pendidikan untuk mempengaruhi dan meningkatkan masyarakat. Pendekatan pembelajaran pada model Bank Street adalah anak-anak merupakan pelajar, pencoba, penjelajah, dan artis yang aktif. Model ini kadang-kadang disebut dengan interaksi. Perkembangan filosofis model ini adalah perkembangan kognitif dan afektif. Tidak terjadinya secara terpisah, tetapi saling berhubungan. Tujuan pembelajaran model Bank Street adalah mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak mencakup fisik, emosi, sosial, dan kognitif. Yang kedua, karakteristik Bank Street. A. Individualitas. B. Sosialisasi. C. Kompetensi. Peran guru. 1. Guru harus menciptakan suasana kelas yang interaktif. 2. Guru harus kreatif. 3. Guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, kurikulum Hitchcock. Sejarah kurikulum Hitchcock. Pendekatan ini dikembangkan oleh David Feicat yang pada awalnya bekerja pada Perry Project yang dikenal pada tahun 1960-an. Hitchcock mulai digunakan pada tahun 1962. Hitchcock pada mulanya sebagai nama kurikulum yang dikembangkan untuk anak usia 3-4 tahun. Yang kedua, karakteristik atau keutamaan Hitchcock, yaitu membuat anak untuk memiliki beraneka keterampilan, mencakup pemecahan masalah, interpersonal, dan komunikasi yang sangat penting untuk meraih kesuksesan hidup di masyarakat yang berubah dengan cepat. Yang berikut peran guru dalam kurikulum Hitchcock, yaitu guru memilih materi yang tepat dan sejalan dengan perkembangan dan mendorong siswa untuk menerapkan pendekatan pemecahan masalah aktif dalam belajar.